Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada informasi yang sangat mengejutkan datang dari gerombolan pembenci ataupun gerombolan pemburu ijazah palsu Pak Jokowi atau yang mengatasnamakan dirinya sebagai TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Kabarnya Egy Sujana kini ditangkap oleh pihak penegak hukum atas fitnah yang dilontarkan terkait tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan di akhir video ada informasi yang sangat luar biasa dari salah seorang pengamat yang mengatakan bahwa Amin Rais dan Roy Suryo itu mengkhianati rekan-rekannya yang ada di TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak videonya berikut. Ada cerita, Rip, abang dipanggil Rip, kemungkinan abang ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dengan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rip? Saya bilang abang nggak usah berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu, memang ada orang telepon saya jam 12 malam, dia mau kasih 300 juta, jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah, jam 1 saya dikabarin lagi, saya bilang tidak bisa Pak, ini sudah isu nasional, tidak bisa saya bilang gitu kan, kita harus tetap berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya, karena kita sudah pernah sangat pilih berhasil. Terus jam 1 saya ditelepon lagi, Bang, Bapak tambah 50. Saya bilang tidak bisa, gitu kan. Saya terus, karena saya kamar sama Bang Egy connecting, saya buka kamar itu, saya biasa bawa di hotel sama Bang Egy, selalu saya connecting, karena Bang Egy selalu minta tidur sendiri. Jadi saya untuk menjaga Bang Egy, karena Bang Egy kan kita tahu masih minum obat sampai sekarang. Saya selalu jaga Bang Egy, lihat jam 1 saya coba buka kamar, Bang Egy lagi sholat. Saya tunggu, saya masuk kamarnya, saya duduk, selesai sholat, saya Bang, Bang saya cerita begini. Terus kamu bagaimana? Saya bilang saya terima Bang, dia peluk saya juga, dia nangis, kan? Dia nangis, aduh, bilang ini abang kalau begini nih takut drop. Sahabat DHL saya ngomong, Bang saya kok kenapa Rip? Saya bilang saya hati saya kok begini, ini Bang Egy ditahan. Aku sama DHL bilang udah pasti pulang. Saya bilang ini ditangkap Bang, saya bilang gitu, ditangkap Bang, kayak Bang Egy. Saya kemarin diam terus kan, gitu kan. Terus tadi baru saya agak senang, saya telepon Bang Egy, saya video call tadi, Bang Egy HP-nya aktif. Ini balik sudah bebas, sudah pulang kan. Tadi waktu mau salat, saya telepon, Bang, abang harus ngomong ke kawan-kawan kalau abang bebas. Ternyata DHL sudah ngomong gitu kan, sudah minta surat. Tadi juga saya sempat sama DHL, saya bilang benar, saya bilang gitu kan. Karena sekarang udah aktif lagi HP-nya nih. Ya, udah nggak aktif lagi. Nggak aktif lagi sekarang. Saya telepon ibu. Ibu bilang bapak ada. Alhamdulillah. Egy Sujana Masal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Kita, Profesor Dr. Egy Sujana, kita saling bertanya sesama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung. Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Bang Egy ditahan. Aku mau DHL bilang udah pasti pulang. Saya bilang ini ditangkap Bang. Saya bilang itu ditangkap Bang. Bang Egy, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang nggak bisa Pak. Ini sudah isu nasional. Tidak bisa saya bilang gitu kan. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Ya. Makanya nggak berani. Dan sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Nah, Jokowi kini menghadapi dilema dan saya yakin memang tidak ada jalan keluarnya. Secara objektif, saya melihat Jokowi makin terpojok. Seseorang yang sudah berada di pojok lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan.
tidak ada gunanya Jokowi membentuk tim ahli hukum untuk memukul balik upaya Dr. Rismond dan puluhan tokoh lainnya untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Izin nun saya Pak Amin Rais, ijazah Pak Jokowi dioplos tuh maksudnya apa toh Pak? Hah? Ijazah kok dioplos sih? Amin Rais mengaku ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal ini, Amin Rais berjanji akan bersama masa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf apa-apa. Di sini sesungguhnya diperlukan untuk ketulusan dan kejujuran ya. Aduh, salut kali aku sama Opung Amin Rais ini ya. Sorry, kenapa Opung ku panggil ya? Karena kalau di orang Batak itu sudah seumur Pak Amin Rais, ku cek di Google 80 tahun umur Pak Amin Rais, seharusnya ya udah nimang cucu ya kan, nggak ikut-ikut unjuk rasa lagi. Apalagi ini unjuk rasanya ada berbau-bau politik ya, mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini menurutku unjuk rasa yang apa ya, yang ya sia-sia lah ya. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah denger loh ada ijazah dioplos. Yang pernah aku dengar dioplos itu apa? Minuman, ya. Kemarin bensin. Nah itu, ya kan kita beli Pertamax dapatnya Pertalite. Nah itu pernah tuh aku dengar tuh. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Dioplos kan di mix ya. Ijazah bisa ditempel gitu. Oh. Dan hebohnya kok baru sekarang ya. Dari PDIP, Pak Jokowi sudah dicalonkan 4 kali wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali jadi presiden. Nggak seheboh ini sampai unjuk rasa dan segala macam. Pak Amin Rais sampai turun pula ya kan. Senior, politisi senior ini kan. Lagian emang kenapa kalau Pak Jokowi nggak mau ngasih tunjuk ya ijazahnya ke depan semua orang? Kenapa? Itu kan dokumen pribadinya, suka-suka dia, itu hadiah kok. Ya kan? Dia juga sekarang nggak pejabat negara lagi, udah jadi rakyat biasa. Ya kan, dan juga ya sudah diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan UGM bahwa memang ijazahnya asli dan Pak Jokowi pernah berkuliah di situ. Jadi jelas, apalagi. Tapi Pak Amin Rais kalau memang penasaran atau kepo, tanggung lah kalau hanya minta ditunjukkan ijazah sarjana di UGM Pak Jokowi, ya kan? Lebih bagus minta semua ya, semua dari awal lahir, dari akta lahir, ya bidannya siapa? Nilai raportnya ya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah semua minta. Baru apa? Fotokopikan, pajang di rumah Pak Amin Rais semua, tempel. Itu mau Bapak ya? Pak Amin Rais, ada yang tanya ini, dijawab dong. Manfaat Pak Amin Rais dan circle-circle-nya permasalahkan ijazah Jokowi apa? Selama Jokowi 2 periode kemarin ini kemana? Tidur. Lah ditanya tuh, jawab dong. Ya menurutku sih nggak tidur lah ya. Kalau tidur terus ya nggak mungkin. Pagi siang sore pasti bangun, malamnya tidur. Ya mungkin terlalu sibuk ngurusin bantuin Abah Anies kemarin ya kan. Tapi walaupun ya nasibnya sama kayak Pak Amin Rais, kalah juga. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Dan partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu. Wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya, yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Kalau saya boleh berpendapat, maka apa yang terjadi hari ini, di mana tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang ngotot untuk datang ke kediaman Jokowi, sebetulnya mereka membawa beban yang sangat berat. Paling tidak, kita menemukan fakta bahwa mereka sebetulnya mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang ingin mendompleng popularitas dan ingin mencari sensasi belaka. Mereka-mereka itu adalah Amin Rais dan Roy Suryo. Apa yang terjadi di Yogyakarta, betapa garang dan luar biasanya Amin Rais berorasi dan Roy Suryo berorasi.
keduanya seperti provokator yang ingin memanaskan situasi yang ada. Mereka bukan mencari kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi, tetapi mereka sebetulnya ingin memperkeruh dan beroleh keuntungan dari kisruhnya persoalan di seputar Jokowi. Namun kali ini teman-teman, catatan saya ingin tegaskan bahwa pengkhianatan terjadi pada diri TPUA, bahwa orang-orang seperti Amin Rais dan Roy Suryo itu adalah ibarat pahlawan kesiangan. Mereka punya motivasi yang lain, dan itu ditunjukkan ketika mereka tidak menunjukkan batang hidungnya, tidak berani menunjukkan batang hidungnya di kota Solo untuk datang ke rumah Jokowi. Apa yang terjadi di kediaman Jokowi pun sangat luar biasa. Jokowi menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang sangat ramah, bahkan memberikan fasilitas makan minum untuk mereka yang datang. Mereka semua sungguh diperlakukan sebagai orang-orang yang ingin bersilaturahmi dengan Jokowi. Namun kemenangan telah dirasakan dan dialami oleh Jokowi, dan kekalahan telak justru mereka alami, yaitu aktivis yang sengaja ingin membuat persoalan ijazah Jokowi itu semakin keruh dan semakin runyam. Apa yang terjadi hari ini memberikan fakta yang menarik. Kasihan salah memilih teman, padahal teman-teman itu semua berkhianat. Mereka adalah Amin Rais dan Roy Suryo yang tidak menemani TPUA mendatangi Jokowi di kota Solo. Mungkin saja mereka sudah berhitung bahwa mereka bukan akan beroleh kemenangan, tetapi mereka akan beroleh fakta bahwa ternyata pemenang hari ini adalah Jokowi yang mempermalukan mereka semua. Nah, saya kira demikian konten pada kesempatan kali ini. Kita akan menunggu bagaimana nasib dari Egy Sujana selanjutnya setelah dia dinyatakan resmi ditahan, ataukah memang Egy Sujana ini menghilang atau memang betul-betul ditahan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.